Di China, produk yang dihasilkan satu provinsi atau satu kota tidak mudah dijual atau masuk ke provinsi lain atau kota lain. Masing-masing kota atau provinsi mempunyai produk yang sangat diunggulkan, sangat kuat di daerahnya tersebut. Ini membawa kita pada satu istilah, yaitu yang disebut proteksi ekonomi lokal. Ini menarik juga untuk kita tahu sejak kapan praktek ini ada dan bagaimana terjadinya. Proteksi ekonomi lokal adalah kebijakan-kebijakan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah lokal, baik di provinsi maupun kota, untuk memberikan keistimewaan bagi produsen atau perusahaan yang ada di dalam wilayahnya. Beberapa kebijakan tersebut antara lain misalkan insentif pajak, pengurangan pajak, atau penyewaan lahan milik pemerintah dengan harga yang sangat murah sekali, kemudian pemberian dana riset, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, sebetulnya praktek proteksi ekonomi lokal ini bukan barang baru. Di dalam sejarah modern, ini dimulai ketika akhir 70-an pasca revolusi kebudayaan dan di awal tahun 80-an, di mana pemerintah pusat di Beijing memperkenalkan model desentralisasi yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, untuk mengelola keuangannya sendiri. Pendapatan dari pajak dan sumber-sumber lain sebagian besar bisa digunakan atau diputar di dalam daerah tersebut. Pemerintah pusat hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan daerah tersebut. Oleh karena itu, kemudian pemerintah daerah bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang memberikan keistimewaan bagi produsen atau perusahaan di dalam wilayahnya. Kalau kita lihat sejarah lebih dalam lagi, dari zaman dinasti di China 2000 tahun lalu, banyak sekali kaisar yang mendelegasikan persoalan ekonomi dan administrasi ke raja-raja kecil atau ke daerah-daerah. Pemerintah pusat hanya mengelola masalah militer dan politik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana praktek proteksi ekonomi lokal tersebut ke sektor teknologi. Di sektor teknologi, proteksi lokal tadi diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau aturan spesifikasi ketika dilakukan lelang oleh pemerintah daerah. Contohnya misalkan, kalau pemerintah daerah ingin melakukan komputerisasi atau digitalisasi administrasi negara, maka diwajibkan produsen itu mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium teknologi yang berada di provinsi atau kota tersebut. Tentu saja ini sudah sangat menguntungkan bagi produsen yang berada di wilayah tersebut. Memang produsen dari luar kota atau dari luar provinsi bisa mengajukan sertifikasi. Namun ini tentu akan menambah biaya dan juga waktu. Otomatis pada saat lelang, perusahaan-perusahaan lokal akan lebih diuntungkan dan kesempatan menang menjadi lebih besar. Sekarang kita lihat contoh proteksi ekonomi lokal di sektor teknologi kendaraan atau mobil. Contoh pertama adalah mobil merek Chery. Pada waktu tahun 1997, BUMN di kota Wuhu, Provinsi Anhui, itu mendirikan satu manufaktur perusahaan yang dinama Chery tadi. Nah, di dalam perkembangannya, agar Chery tadi bisa berkembang, setidaknya bertahan dan berkembang, maka pemerintah provinsi memberikan banyak keistimewaan, mulai dari penyewaan lahan negara yang murah, kemudian insentif pajak, dan juga jaminan produknya itu dibeli. Ada satu masa di mana meskipun mobil tadi itu belum bisa dijual keluar provinsi karena spesifikasi yang masih belum sempurna, pemerintah membeli mobil-mobil tersebut yang digunakan untuk taksi atau mobil dinas. Lama-kelamaan, Chery kemudian bisa mengembangkan teknologinya dan sekarang kita lihat Chery salah satu produsen mobil terkemuka di dunia. Kalau Anhui adalah contoh proteksi ekonomi lokal level provinsi, maka Shenzhen lain lagi. Shenzhen adalah contoh proteksi ekonomi lokal level kota. BYD pada awalnya sangat diberikan keistimewaan oleh pemerintah Shenzhen. Salah satunya adalah pembelian bis-bis listrik di awal itu oleh pemerintah Shenzhen dalam jumlah yang masif. Pada waktu itu pemerintah Shenzhen ingin melakukan pembaharuan dari transportasi publik bis. Yang dipilih pada waktu itu adalah bis listrik. Ini pertama kalinya di dunia. Dengan demikian maka perusahaan-perusahaan teknologi itu akan mendapat keuntungan dari sistem proteksi lokal tadi. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah jaminan pasar. Jadi perusahaan teknologi tidak perlu khawatir bahwa perusahaannya akan bangkrut di awal, karena pemerintah menjamin akan membeli produk-produknya. Dengan demikian kemudian dia akan mendapat keuntungan yang kedua, yaitu akumulasi modal. Dengan keuntungan jaminan pembelian pemerintah tadi, maka perusahaan bisa mengembangkan R&D-nya, mencoba teknologi baru, melakukan testing, dan seterusnya. Yang ketiga adalah efek skala. Ketika produknya dibeli oleh pemerintah daerah dalam jumlah yang besar, maka perusahaan akan bisa mengembangkan teknik manufaktur yang menyebabkan harga akan turun.
Ketika harganya turun dan teknologinya tinggi, maka perusahaan akan dengan mudah bisa melakukan ekspansi ke luar daerahnya, bahkan juga ke luar negeri. Khusus untuk proteksi ekonomi lokal tadi, sebetulnya ada juga beberapa dinamika atau konflik antar daerah yang menarik. Salah satunya adalah yang kita kenal sebagai perang plat nomor. Seperti kita tahu, di China itu, sebelum Anda bisa membeli mobil, Anda harus punya plat nomornya dahulu. Nah, plat nomornya itu Anda bisa mendapatkan dengan cara bidding atau lelang. Yang kedua dengan cara undian, terutama ini di kota-kota besar seperti Shanghai dan Beijing. Pada tahun pertengahan 90-an, pemerintah Shanghai punya kebijakan. Jadi kalau Anda membeli mobil yang dihasilkan produsen mobil yang berada di Shanghai, misalkan SAIC, itu Anda akan diperbolehkan membeli plat nomor dengan nilai 20.000 yuan, sekitar 40 juta. Tapi kalau Anda membeli mobil yang dihasilkan produsen di luar provinsi, biaya platnya tadi menjadi 98.000 yuan, sekitar 200 juta. Bedanya jauh sekali. Nah, kebijakan itu kemudian memicu daerah lain untuk melakukan kebijakan serupa, yaitu di provinsi Hubei. Hubei ini adalah basis dari produsen mobil DFSK atau Dongfeng. Di sana kemudian melakukan kebijakan bahwa kalau Anda membeli mobil merek dari produsen di luar provinsi Hubei, maka biaya plat nomornya akan senilai 70.000 yuan atau sekitar 150 juta. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada grafik yang menarik yang menunjukkan bahwa penjualan di tingkat provinsi atau kota sangat tinggi, yang artinya dibeli oleh pemerintah kota atau penduduk di sana dengan segala keistimewaan tadi, dibandingkan dengan penjualan secara nasional. Proteksi ekonomi lokal tadi juga tidak semata-mata ditujukan bagi perusahaan, tetapi banyak juga yang ditujukan bagi konsumen akhir. Jadi, contohnya begini, kalau Anda membeli teknologi yang dihasilkan oleh perusahaan di dalam provinsi tersebut, Anda akan mendapat potongan atau diskon. Jadi, dengan demikian, proteksi ekonomi lokal itu sebetulnya punya nilai positif juga. Yang pertama, proteksi ekonomi lokal itu melindungi industri-industri pada awal. Industri-industri yang masih bayi. Kalau dia langsung dilepas, dia bersaing dengan industri yang sudah establis, pasti akan kalah. Jadi ini memberikan waktu bagi industri untuk tumbuh berkembang sebelum bisa menjadi besar dan kuat bersaing dengan pesaing yang sudah establis. Yang kedua, nilai strategis. Pemerintah China menyadari untuk teknologi-teknologi yang punya nilai strategis bagi bangsa seperti telekomunikasi dan seterusnya, maka itu harus dikuasai atau dikembangkan oleh perusahaan teknologi dalam negeri. Yang ketiga, dari sudut pandang pemerintah daerah sendiri. Pemerintah daerah atau pemerintah lokal, baik provinsi maupun kota, mereka tidak ingin rakyatnya hanya menjadi market atau menjadi pasar dari produsen. Bukannya produsen luar negeri, bahkan produsen dari luar provinsi atau luar kota. Oleh karena itu, proteksi lokal itu menyajikan satu skema agar perusahaan yang berada di daerahnya bisa tumbuh berkembang dan memberikan sumbangan bagi ekonomi lokal di daerah tersebut. Namun demikian, proteksi ekonomi lokal itu disadari oleh pemerintah China dalam jangka panjang ini akan membawa nilai negatif. Antara lain yang pertama, dari sisi inovasi, kalau perusahaan dibiarkan berada di zona nyaman bahwa produknya akan selalu dibeli oleh pemerintah, maka sektor inovasinya akan berkurang. Ngapain capek-capek R&D biaya mahal? Toh dengan teknologi yang seperti ini saja sudah laku dan dibeli oleh pemerintah. Yang kedua, fragmentasi pasar dalam negeri. Pemerintah China ingin agar produsen di China itu juga bisa melakukan bisnis yang lebih mudah antar provinsi. Seperti kita ketahui, produk-produk China itu bisa masuk ke semua sudut di muka bumi. Tapi mereka tentu kesulitan untuk masuk di provinsi atau antar provinsi di dalam negerinya. Karena masing-masing provinsi atau kota mempunyai spesifikasi yang berbeda. Itu akan menyebabkan produsen di China lebih repot menghabiskan sumber daya hanya untuk masuk di provinsi-provinsi lain. Itu tidak diinginkan oleh pemerintah China, terutama pada saat sekarang ketika perang dagang sangat mengemuka, di mana dilakukan pembatasan-pembatasan produsen dari China tidak boleh menjual ke suatu negara. Maka mengembangkan pasar dalam negeri menjadi prioritas bagi pemerintah China saat ini. Kemudian yang ketiga adalah perang subsidi yang sia-sia. Kalau proteksi lokal ekonomi tadi diteruskan, ini sama seperti menghabiskan uang hanya untuk mensubsidi teknologi yang sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi negatif dari proteksi ekonomi lokal tadi, maka pemerintah China sejak tahun 2010 sampai ke sini, terutama beberapa tahun yang lalu, punya jangka panjang untuk plan ekonomi mengatasi proteksi ekonomi lokal tadi.
Yang pertama, dia mempunyai mekanisme yang disebut turnamen system, yaitu sistem proteksi ekonomi lokal tetap dibiarkan, tetapi secara teknis kalau penjualan secara nasional akan dibatasi. Contohnya mobil listrik. Proteksi lokal oleh pemerintah daerah dibiarkan, tapi kalau mobil Anda mau dijual, itu harus punya spesifikasi baterai dengan ketahanan sekian jam dan waktu charging yang lebih singkat. Otomatis dengan spesifikasi teknis yang semakin tinggi, hanya akan menyisakan beberapa perusahaan teknologi yang skalanya besar. Yang kedua adalah pemerintah dengan sengaja mengundang kompetitor. Nah, ini terjadi untuk pertama kalinya pada tahun 2019, di mana Tesla diperbolehkan membangun mega factory di Shanghai dengan saham 100% dimiliki oleh Tesla. Sebelumnya, semua perusahaan asing itu harus joint venture. Ini gunanya adalah produsen mobil dalam negeri akan bergegas, akan khawatir bahwa ada pesaing di depan mata. Mereka tidak lagi di dalam zona nyaman. Juga, ini melatih supply teknis supaya mereka mempelajari teknis yang lebih tinggi. Kalau mereka biasanya mensuplai Tesla dengan spesifikasi yang tinggi, ketika mereka mensuplai produsen mobil dalam negeri juga akan menggunakan standarisasi yang tinggi tersebut. Yang ketiga adalah mekanismenya mendorong BUMN teknologi tadi bisa merger untuk menjadi perusahaan yang besar. Demikian untuk diskusi kita minggu ini. Kita ketemu minggu depan dengan topik yang berbeda. Terima kasih.